Kita akan lihat bersama ayat 1 sampai ayat yang keempat, saudara, dalam pasal yang ke-23. Ayat 1 sampai 4, pasal yang ke-23. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Saudara, pasal yang ke-23 jadi pasal yang sangat terkenal sekali, sudah tentang ungkapan daripada Daud tentang Tuhan yang digambarkan ya sebagai gembala yang baik. Dan kita melihat bagaimana kita tahu bahwa Daud menggambarkan bagaimana Tuhan suka seringkali bukan hanya membawa hidupnya ke padang yang berumput hijau, ke tempat yang nikmat, yang enak, yang nyaman, tapi juga Dia membawa ke lembah kekelaman, ayat yang keempat. Dan kita melihat di sini, kita mau belajar, Bapak Saudara, bagaimana Daud dalam ayat yang keempat berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam perjalanan yang sulit yang digambarkan lembah kekelaman, ayat yang keempat, saudaraku, yang jadi penghiburan buat Daud, saudara, Daud berkata seorang gembala itu punya dua benda, ya, punya dua benda. Makanya Tuhan digambarkan sebagai gembala karena Daud tahu sendiri tentang apa itu arti seorang gembala, ya. Karena gembala itu punya dua benda, saudara. Yang satu tongkat, yang satu gada, ya, saudara. Gada dan tongkat. Ternyata di dalam melewati lembah kekelaman, dua benda ini sangat punya peran sekali. Ya. Dua benda ini sangat punya peran sekali, saudara. Gada itu tongkat pemukul. Ya. Gada itu seperti bisbol, saudara, tongkat bisbol, ya. Atau apa ya, saudara? Ujungnya tuh bulat gitu. Dia berguna untuk pukul binatang yang mau menyerang domba. Itu gada. Ya, gada buat mukul serangan-serangan ada hewan-hewan pemangsa, saudara. Maka gembala pakai ini, saudara. Pakai gada buat pukul, usir, ya, saudara. Dan itu dipakainya pakai kayu keras, kayu yang sudah sangat kering, saudara, kayu yang bagus. Dan itu yang dipakai, yang dibentuk menjadi gada. Tapi ternyata, saudara, itu dalam lembah kekelaman, fungsi daripada tongkat juga sangat berperan, gitu, saudara. Karena kan seringkali kita berpikirnya gada dong, gada yang jadi alat perlindungnya, ya, gada yang jadi alat perlindungan buat si domba, ya, saudara. Karena dia sangat bergantung sama gembalanya, dan gembala bergantung sama siapa, saudara? Sama gada. Ternyata, saudara, kalau sudah mendalami lebih dalam lagi tentang kata ini, ayat yang keempat, ternyata di dalam situasi-situasi yang bermasalah, situasi-situasi yang genting, saudara, ternyata bukan cuma gada yang jadi perlindungan buat domba, tapi apa? Tongkat. Karena Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saya mau bilang begini, saudara, ya. Dalam situasi-situasi yang genting, Tuhan bukan cuma berurusan dengan masalahnya kita saja. Ya, Tuhan bukan cuman berurusan, saudara, berurusan dengan masalah pergumulan hidup kita, tetapi di dalam keadaan yang seperti itu, saudara, Tuhan juga tetap berurusan dengan saya dan saudara. Lewat apa? Lewat tongkatnya. Karena tongkat ini, saudara, ya, saudara, itu
itu berfungsi buat apa? Buat ngarahin jalannya domba. Kalau domba sudah mulai menceng-menceng, nah ini sudah ya mulai dipukul-pukul lembut. Ya sudah mulai dipukul-pukul lembut. Kalau sudah mulai tambah nggak nurut, mulai pukul-pukul rada keras. Itu fungsi daripada ujung daripada tongkat. Ya, tongkat itu melengkung katanya biasanya, dan kalau sampai dia tersesat, gembala pakai yang melengkung itu buat narik lehernya domba. Artinya di sini saudaraku, ya kadang-kala kita cuma menekankannya tentang gadanya. Tuhan, pakai gadamu jadi perlindungan buatku. Tuhan, pakai gadamu, ya gunakan gadamu untuk apa? Melindungi aku. Tapi ternyata dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidup saya dan saudara, fungsi tongkat itu sangat penting juga. Ada amin, saudara. Karena apalagi gitu sudah di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, kita nggak boleh salah, kita nggak boleh keliru, kita nggak boleh ambil jalan-jalan yang salah. Nah disitulah fungsi tongkat itu, tongkat gembala itu, itulah mengarahkan kita. Disitulah fungsi tongkat itu meluruskan jalan kita. Nah seringkali saudaraku, itu yang saya katakan tadi, bahwa kita lebih menekankannya pada gadanya. Ayo Tuhan bela saya, ayo Tuhan pukul musuh yang ada di depan saya, ayo Tuhan beresin masalah saya. Tapi apa, hidup kita nggak pernah mau berurusan dengan Tuhan. Kita nggak pernah izinkan Tuhan berurusan dengan kita. Karena seringkali masalah-masalah yang kita hadapi sudah itu seringkali membentuk karakter kita. Bisa bilang amin, saudara. Amin. Disitulah pembentukan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Disitulah Tuhan membentuk cara hidup kita, kebiasaan kita, membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Lewat apa? Lewat masalah-masalah yang kita ada. Disitulah Tuhan meluruskan jalan hidup kita. Lewat apa? Lewat masalah-masalah yang kita ada. Tongkat berperan, tongkat berfungsi. Kalau sampai kita cuma bilang, ayo Tuhan pakai gada, tapi tongkat kita tolak, saudara, maka mati kita di dalam. Mati. Domba mati di lembah kekelaman. Kalau sampai apa? Kalau sampai domba nggak mau izinkan tongkat gembala ini mulai bekerja, mulai berfungsi. Disitulah harus berfungsi, saudara. Daud ngerti ini. Karena seringkali dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam lembah kekelaman, domba suka ini, saudara, suka apa ya? Suka salah, gitu. Salah bertindak. Dia suka apa ya? Apa sih namanya, saudara? Tegang itu apa namanya? Panik. Dia panik, saudara. Waktu melewati yang seperti itu, domba dengar suara-suara. Kan di lembah kekelaman itu, saudaraku, ada hal-hal yang menakutkan, ada suara-suara yang menakutkan. Dan kadang-kadang domba jadi panik, domba jadi apa ya? Jadi nggak karuan, saudara. Yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana domba ini, saudaraku, bisa mengendalikan dirinya. Betul, ada gada, saudara, ada serigala datang pukul. Tapi yang jadi masalahnya apa? Kepanikan daripada domba inilah itu yang seringkali membunuh daripada domba ini sendiri. Karena di dalam kepanikan seringkali dia lari kemana, lari. Panik. Berapa banyak kali kehidupan kita di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah masalah, kita seringkali jadi nggak punya arah gitu. Panik, ya, bingung. Pokoknya arah di mana kita lihat kita bisa lari, kita lari. Padahal di situ sudah menunggu tuh sudah kematian. Makanya apa, saudara? Kadang-kala tongkat ini harus berfungsi, dan memang harus berfungsi. Disitulah mengarahkan.
Disitulah sebetulnya Tuhan sebagai gembala yang baik itu sedang menyatakan kehadirannya dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin saudara. Ketika tongkat itu mulai dipukul-pukul, ya, tongkat itu mulai dipukul-pukul ke badannya domba. Domba jadi sadar ada gembala di belakang. Bisa bilang amin saudara. Ada gembala yang tidak tinggalkan saya. Apa itu tongkat gembala? Firman. Kalau kita sadar, saudara, kalau kita mengerti bahwa dalam firman yang kita terima, disitulah ada tuntutan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Amen. Ada kehadiran Tuhan yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Tapi berapa banyak kali kita cuma bilang, Tuhan, ayo tolong saya dong Tuhan, tolong saya, bela saya Tuhan. Ayo selamatkan saya, tolong usaha saya, itu udah mau bangkrut nih Tuhan. Tapi kita gak izinkan tongkat itu bekerja. Kita gak izinkan tongkat itu berfungsi, saudara, sebagaimana seharusnya dia berfungsi. Gada itu urusannya bukan sama domba. Gada itu berurusannya sama itu tuh serigala, ya saudara, apa binatang-binatang buas, saudara. Tapi tongkat itu berurusannya buat saya, buat saudara sebagai domba. Itu yang tadi ayat yang keempat. Ayat yang keempat tidak ditulis hanya gadamu, itulah yang menghibur aku, tidak. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan aku. Sampai di sini nih saudara, kita diingatkan betapa penting peranan daripada tongkat gembala itu. Yang berapa banyak kali kita, aduh, udah coba, tolong aja, tolong, gak usah ngatur-ngatur lagi hidup saya. Sekali lagi Bapak Saudara, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebingungan domba, seringkali domba hilang arah, panik. Domba jadi seringkali ambil jalannya sendiri. Domba seringkali lari dari kepenggembalaan. Nah, disitulah sebetulnya celakanya, sudah. Disitulah sebetulnya bahayanya itu di situ. Waktu apa? Waktu domba ambil arah, ambil jalannya sendiri-sendiri, pencar, mana-mana tuh. Yang jadi masalahnya tadi itu. Idealnya yang saya bayangkan, waktu kita melewati lembah kekelaman, kita tetap dalam arahannya Tuhan. Ada amin juga. Kita dalam arahannya Tuhan. Tapi yang menjadi masalah itu, saudara, domba seringkali tengah-tengah suara, ada suara singa, ada suara serigala, ada suara ular, saudara, mendesis, dia mulai takut, dia mulai panik, dia mulai gelisah, dan dia ambil jalannya sendiri, saudara. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak aman di dalam penggembalaan. Nah, itu yang seringkali terjadi sama anak-anak Tuhan. Ambil arah, ambil jalannya sendiri-sendiri. Ketika domba ini ambil jalannya sendiri-sendiri, terpencar, terpisah, habis. Izinkan tongkat gembala ini mengarahkan hidup saya dan saudara. Ada amin. Lewat saya, lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu seperti tongkat gembala yang kadang-kala dipuk-puk gitu, puk. Tapi kadang-kala firman itu mesti, waktu domba itu mulai ngelawan, mulai dipukul agak keras. Sadarkah kita bahwa tongkat itu punya fungsi juga mengamankan hidup kita? Bukan cuma ganda yang berfungsi mengamankan hidup kita, tapi tongkat itu sangat punya peran sekali. Untuk apa? Untuk supaya tetap kita ada dalam barisan, supaya kita tetap ada dalam kelompok daripada domba-domba yang digembalakan. Karena sekali lagi, kalau tidak, saudaraku, hilang kita, habis itu.
Ketakutan kita seringkali membuat kita apa, saudara? Membuat kita melakukan banyak salah langkah, salah tindakan, ya. Kita melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Ketakutan kita seringkali bukan menyelamatkan kita, tetapi apa? Semakin membunuh kita. Iya kan? Domba kalau dia lari, sebetulnya dia lagi bunuh diri. Domba kalau dia keluar dari barisan, keluar dari kelompok ini, maka sebetulnya dia lagi bunuh diri. Berapa banyak kali kehidupan kita, tindakan-tindakan kita sebetulnya sudah ketika tongkat ini kita tidak kena sama kita, tapi kita tetap lawan, tetap berontak, maka sebetulnya tindakan-tindakan kita semakin mencelakakan diri kita sendiri, semakin membuat hancur hidup kita sendiri. Harusnya, saudaraku, kita tetap aman sampai pada tujuan. Ada amin, saudara. Harusnya apa? Firman Tuhan bilang begini, ada hidangan yang Tuhan sudah sediakan di hadapan para lawan-lawan. Bisa bilang amin, saudara. Ujungnya itu keindahan, ujungnya itu berkat. Tapi apa? Kepanikan, ketakutan, kegelisahan, itu tuh yang berbahaya. Makanya setiap domba harus dengar firman Tuhan. Setiap kita harus diisi sama firman Tuhan. Ada amin. Paling tidak ada sesuatu yang menenangkan hati kita. Waktu kita dalam keadaan takut, gelisah, cemas, hilang arah, tapi firman ini datang sama kita seperti itu tuh, tongkat yang puk. Disitulah fungsi tongkat gembala itu, menenangkan kita, meluruskan jalan kita, membuat kita yang tadinya kita berhenti, saudara. Ada saatnya domba ini berhenti, nggak mau jalan, takut ke depannya, takut. Tapi tongkat gembala ini supaya apa? Jangan berhenti langkahnya, maju lagi, melangkah terus maju di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Sekali lagi, kadang-kadang kita cuma menekankan kepada apa? Kepada gada. Wah, gada, tenang, ada gada. Saya senang ada khotbah yang seperti itu, saudara. Ya, gada juga katanya, gada itu sudah karena dia panjang, dia domba gembala ini dia tempelin ke tanah. Sudah, gadanya tempelin ke tanah. Jadi waktu dia jalan sambil krek gitu. Supaya apa? Supaya para binatang-binatang buas tahu bahwa domba nggak sendirian, ada gembala. Ya, karena gesekan yang di tanah itu kan kedengaran kemana-mana, saudara. Iya, saya setuju, saudara. Saya setuju sekali bahwa Tuhan juga menunjukkan kuasanya di hadapan para lawan-lawan kita. Jangan macam-macam, saudara. Tapi yang saya mau tekankan pagi ini, fungsi tongkat itu juga sangat penting. Karena itu yang tadi saya katakan, dalam ketakutan yang kita alami, dalam kebingungan yang kita alami, kita nggak tahu seringkali, aduh ada masa depan nggak di depan, ada masa depan nggak, aduh saya selamat nggak nih, saya selamat nggak. Seringkali kita jadi hilang arah, kita ambil apa jalan kita masing-masing. Kita jadi saudaraku, kita keluar dari barisan. Disitulah kematian sudah menanti. Disitulah kehancuran sudah menanti kita, saudara. Makanya tongkat gembala ini punya fungsi. Makanya Daud tidak menekankan hanya gada saja, tapi tongkat punya peran yang sangat penting untuk apa? Menyelamatkan domba. Ada amin, saudara. Menjaga domba, melindungi domba, bukan cuma gada. Gada bicara kuasa Tuhan, betul, amin, haleluya. Saya sangat percaya kuasa Tuhan selalu tersedia buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tetapi apalah artinya gada kalau tidak ada apa? Kalau kehidupan kita begitu kita dikuasai sama ketakutan, kita lari ngiprit kemana-mana, tercerai berai kemana-mana, habis. Makanya saya
tekankan, sangat penting sekali kehidupan kita diisi sama firman Tuhan. Sangat penting sekali. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, tapi peran firman Tuhan dalam hidup saudara itu besar sekali. Bisa bilang amin, saudara? Kita jadi orang yang tahu arah hidup kita. Kita jadi orang yang punya ketenangan. Paling tidak saya percaya setiap firman yang datang sama kita bikin tenang, bikin teduh hati, menyingkirkan kegelisahan, saudara. Sehingga yang tadi saya katakan, kegelisahan itu membuat seringkali kita jadi panik. Kegelisahan jadi membuat kita seringkali berhenti langkah kita, nggak mau jalan lagi. Tolong kita ya saudara, supaya kita mengerti peran daripada tongkat gembala ini. Peran daripada apa saudaraku? Daripada firman Tuhan yang menuntun langkah hidup saya dan saudara. Makanya jangan tolak firman. Jangan tutup telinga sama firman. Apapun firman yang datang dalam hidup saudara itu sesungguhnya mau mendatangkan berkat Tuhan, mau mendatangkan kehidupan buat saya dan saudara. Saya bilang amin saudara. Kan disitulah langkah kita ke arah. Karena seringkali saudara dalam kondisi-kondisi yang sulit kita nggak boleh salah langkah loh saudara. Betul nggak saudara? Dalam kondisi-kondisi yang sulit, dalam kondisi yang normal kita bisa lenggang kangkung gitu. Ya, kita mau ke kiri, mau ke kanan, tapi ada saat-saat, ada situasi-situasi yang sangat genting di mana satu garis. Salah sedikit, hancur. Disitulah saudara, tongkat itu berfungsi untuk meluruskan. Tolong kita Bapak saudara. Bagian yang kedua, saudaraku, kita masuk pada bagian yang kedua, pasal yang ke-24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10 sama-sama kita baca Bapak saudara. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Amin. Saya sangat diberkati dalam ayat ini Bapak saudara. Bagaimana dalam hidup kita ada terlalu banyak pintu-pintu yang kita nggak bisa buka kalau kita mau sadar. Pintu yang kita nggak bisa buka dan kita nggak bisa lewat, kita nggak bisa masuk di dalam. Kalau kita renung, nggak ada banyak pintu-pintu, ya, pintu-pintu yang nggak pernah bisa dibuka, pintu-pintu yang bahkan orang tua kita sudah berusaha untuk membukanya, nggak bisa dibuka. Bahkan opa oma kita sudah berusaha untuk membukanya, makanya apa? Pintu yang berabad-abad. Apakah pintu pemakaian Tuhan, apakah itu pintu keberkatan, apakah itu pintu apa, macam-macam. Ada banyak orang-orang yang dari generasi ke generasi, saudara, pintu itu nggak bisa dibuka. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa membuka pintu itu dan kita bisa masuk melewati? Daud cuma kasih clue-nya, saudara, kasih caranya buat kita. Bagaimana caranya supaya pintu berabad-abad itu bisa terbuka? Caranya berjalan bersama dengan Raja Kemuliaan. Amin. Amin. Berjalan bersama Raja Kemuliaan. Ketika saya dan saudara berjalan bersama-sama dengan Raja Kemuliaan, nggak ada pintu yang tetap tertutup. Pintu itu pasti terbuka. Ada amin sekalian. Berjalan bersama dengan Raja Kemuliaan. Artinya begini yang saya mau bilang, hampir sama yang poin yang tadi. Sebetulnya firman Tuhan berputarnya sama itu aja, tentang ketaatan, tentang penundukan diri sama Tuhan, tentang kesetiaan. Ya.
Bagaimana kita menghadirkan Tuhan jadi raja dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan jadi penguasa dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan, saudara, bukan tentang kemuliaannya yang kita hadirkan saja, tapi raja yang punya apa ya? Punya kebesaran yang maha luar biasa. Seringkali kita hadirkan Tuhan hanya sebagai apa? Hanya sebagai penolong dalam hidup. Kita hadirkan Tuhan hanya sebagai apa? Hanya sebagai penjaga. Tapi berapa banyak kali kehidupan orang percaya nggak pernah hadirkan Tuhan sebagai raja. Gitu. Apa sih raja? Raja itu satu pribadi yang sangat berotoritas. Raja, kalau kita bicara raja, saudara, itu maka kita bicara tentang tidak ada perbantahan di dalam. Pemimpin bisa dibantah, pemimpin bisa tukar pikiran, gitu. Tapi raja nggak bisa. Raja nggak bisa, saudara. Raja nggak bisa, kalau kita kasih pendapat lalu kemudian ditolak, kita marah gitu, wah mati gitu. Raja pakar dewek, maaf bahasa kasarnya. Raja itu pakar sendiri. Nggak ada orang yang bisa protes bahwa kedaulatannya raja itu absolut banget, saudara. Nggak bisa digeser sedikit, nggak bisa ditawar-tawar. Sampai di sini nih, saudara. Kalau kita bicara tentang raja kemuliaan, sudahkah kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita sebagai raja dalam hidup kita? Belum. Karena itu yang tadi saya katakan, ketika kita menghadirkan dia jadi raja dalam hidup kita, nggak ada perbantahan. Yang ada cuma berkata iya atas semua apa yang Tuhan titahkan dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata ampuni, ketika Tuhan berkata lepaskan rasa kecewa, ketika Tuhan berkata setia, ketika Tuhan berkata memberi, nggak ada perbantahan di dalam. Kalau saudara berkata, kalau saudara bilang, saya sudah jadikan Tuhan jadi raja. Yuk periksa lagi, benarkah kita sudah lakukan hal seperti itu? Karena sekali lagi, kalau kita bicara menghadirkan Tuhan jadi raja, nggak ada perbantahan. Nggak ada penolakan. Ketika Tuhan suruh ini, itu, begini, begitu, A, B, C, D dalam hidup kita, nggak ada perbantahan. Yang ada cuma ayat ini sih enak, ya, berjalan bersama dengan Raja kemuliaan, maka pintu-pintu yang berabad-abad terbuka. Makanya saya melihat begini, orang-orang yang tunduk sama kehendak Tuhan, hidupnya luar biasa. Ada amin. Hidupnya bukan biasa-biasa. Yusuf, saudara. Saya melihatnya begini, saudara mesti lihat begini. Waktu Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, berapa saudara itu datang waktu mau beli makanan. Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir. Ada kegundah gulan, gundah gulan. Ada rasa itu, apa sih dalam bahasa yang sekarang tuh, galau. Betul, saudara-saudara, jangan, makanya apa? Saat itu sebetulnya Yusuf lagi peperangan. Antara sedih, antara benci, antara rindu, saudara. Antara sayang, senang ketemu sama saudara-saudaranya lagi. Tapi ada perasaan di mana dia ingat muka-muka daripada saudara-saudaranya. Muka-muka bengis, muka-muka benci, kata-kata yang kasar. Tapi apa? Saya percaya saat itu, karena waktu itu juga sudah ada roh Tuhan. Ada amin, saudara. Roh Tuhan sudah bicara sama dia di hati. Ampuni, ampuni. Lupakan masa lalu. Dia lepaskan itu pengampun. Nggak gampang. Nggak gampang untuk berkata ya kepada setiap kehendak Tuhan.
Nggak gampang untuk menjadikan Tuhan jadi raja kemuliaan dalam hidup. Ada perlawanan, ada pemberontakan seringkali. Ada banyak apa saudaraku? Ada banyak kata-kata EGP yang kita keluarkan. Memang gue pikir. Tapi selama itu kita lakukan, maka selama itu juga kita selalu mentok dalam hidup kita. Ada banyak pintu-pintu, betul saya bilang, nggak semua pintu nggak bisa dibuka. Nggak semua pintu memang. Tapi kalau sudah bicara tentang pintu yang berabad-abad, saya percaya di dalamnya ada berkat-berkat yang luar biasa. Ada amin sekali. Ada kemuliaan Tuhan. Saya alami dalam hidup saya. Ya, saya alami dalam hidup saya. Saya boleh bilang ada banyak pintu-pintu yang saya nggak bisa buka. Cuma karena Tuhan. Tuhan membukakan itu buat saya. Siapa saya sudah untuk bisa membuka pintu-pintu kemuliaan? Enggak. Cuma saya belajar tunduk sama kehendak Tuhan. Saya belajar. Ya. Dan saya harus bilang begini, kehendak Tuhan menyakitkan daging. Kehendak Tuhan berlawanan dengan keinginan daging. Nah, kalau sudah bilang begini, ya kehendak Tuhan tuh maunya tuh enak gitu, maunya tuh sayanya juga ngelakuinnya juga sejahtera. Kalau sudah nunggu kehendak Tuhan sejahtera, nggak pernah ketemu. Berkorban itu nggak sejahtera loh, sudah. Tiap pagi sudah bangun begini nih, sudah itu sebetulnya nih sebuah latihan yang nggak gampang, nggak sejahtera. Biasa di rumah, biasa nyantai pagi-pagi habis nganter anak-anak atau apa, bisa ngapa-ngapain, lalu kemudian 1 jam sudah duduk di bawah kaki Tuhan seperti ini juga nggak enak sebetulnya. Kalau ini enak, saudara, maka semua jemaat hadir pagi. Karena ini nggak enak, hanya beberapa saja yang ada. Waktu kita harus melepaskan pengampunan buat orang yang sudah nyakitin kita, ngerugiin kita, enak. Bahkan Tuhan bilang begini, bantu. Udah nyakitin, udah ngerugiin, habis itu kita ngelihat orang itu susah, kita disuruh bantu. Enak. Jadi kalau sudah bilang begini, ya maunya tuh sejahtera hati saya, sejahtera. Waktu ngelakuinnya tuh sejahtera. Ini nggak sejahtera. Oh, kalau sudah nunggu sejahtera nggak akan ketemu. Nggak akan, saudara. Kenapa? Karena kalau kita bicara sejahtera itu bicara tentang apa? Enak di daging. Kalau ngelakuin firman sebetulnya nggak sejahtera. Karena apa? Keinginan firman Tuhan Paulus bilang begini, keinginan roh sama keinginan daging itu sangat berlawanan, bertentangan. Jadi sama-sama kita renungkan firman ini, saudara. Hari-hari ke depan jadi hari-hari yang tidak mudah buat kita. Saya lihat seperti itu. Hari-hari ke depan, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan ekonomi, dengan negara bangsa kita, dengan suasana, dengan dunia usaha. Ya, saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi ada hal yang mungkin bisa terjadi. Dan bagaimana kita perlu perlindungan yang sejati, yang luar biasa itu, saudara. Dan ya berjalan bersama dengan Tuhan sebagai Raja Kemuliaan, maka kita aman. Ada amin, saudara. Aman kita. Ya, berjalan bersama dengan Raja Kemuliaan. Bukan cuma penekanannya sama Tuhan, gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Selalu anak Tuhan sukanya begitu. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara tentang gembala yang baik, itu sudah tongkat. Ada fungsi tongkat.
Ada peran tongkat. Gembala bukan cuma menyediakan, tapi nggak mau diikuti, nggak peduli kalau nggak didengar. Oh enggak. Sama sebetulnya semua peran yang Tuhan tampilkan, apakah gembala, apakah ya saudara juru selamat, saudara, maka semuanya itu sebetulnya punya peran saudara? Ngatur hidup kita, menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita. Tinggal kembali kepada saya dan saudara. Adakah kita membiarkan hidup kita dipimpin sama Raja Kemuliaan? Ataukah kita bilang, ya Allah Tuhan, capek, ya, mesti nurut begini, mesti nurut begitu. Saya juga kan punya hak, Tuhan. Tuhan nggak tahu perasaan saya. Tuhan seringkali nggak lihat perasaan saya. Seringkali kan kita begitu ya. Tuhan nggak ngebelain saya. Tuhan nggak lihat perasaan saya. Perasaan saya ini habis, Tuhan, hancur, Tuhan, hancur, Tuhan. Tapi Tuhan kok masih bilang saya seperti itulah. Kayaknya nggak cukup gitu. Tapi ya memang tuntutan Tuhan seperti itu, saudara. Tuntutan Tuhan mau supaya kita tunduk sama setiap firman Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan, kita seperti itu, kita sedang berjalan bersama dengan Raja Kemuliaan. Ada amin. Langkah-langkah kita, langkah-langkah yang diberkati oleh Tuhan. Dan dipastikan, sangat dapat dipastikan, tidak ada pintu yang tertutup di depan kita. Pintu apa saja yang sudah bilang pagi ini, saya mau tantang saudara. Dalam nama Yesus saya bilang, pintu apa yang sudah yang ada di depan saudara yang lagi berdiri tegak? Pintu apa? Pintu masa depan anak-anak saudara yang belum terbuka. Pintu bisnis saudara-saudara lagi pengen ngalamin terobosan yang gak pernah bisa. Pintu apa saja? Asalkan kau jadikan Tuhan jadi raja dalam hidup saudara. Saya dulu bilang, saya gak pernah berani bermimpi gede, saudara, takut edan. Benar, saya gak berani bermimpi besar, saya takut edan. Saya nggak mimpi pengen jadi begini. Ada orang tanya sama saya, Pak Gentu mimpi jadi gembala ya? Nggak ada, saudara. Saya pikir saya pernah ngebayangin jadi gembala gitu. Nggak ada ini. Malah takut, saudara. Takut, beneran takut. Saudara, beneran saya di atas. Nggak mau saya jadi gembala, beneran, saudara. Tapi ya itu sudah. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, jadi tidak mustahil. Kenapa? Bukan kita yang buka, tapi Tuhan yang buka buat saya dan saudara. Mari kita menyembah dulu. Naikkan pujian yang tadi. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkau Raja. Oh, yang tak pernah
Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan yang hebat. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Oh, hanya Engkaulah jawaban firman-Mu setiap kami. Terima kasih. Hari ini berkat Tuhan terbaik limpah untuk Amin. anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah masih balik diberkati, bekerja berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, penjuru kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di keseluruhan diberkati, kembangkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertemu mengenal Tuhan di dalam kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan ke setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, biar keselamatan daripada anugerah Tuhan boleh menjamah papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, saudara saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih tangan kami yang terangkat pagi ini, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi